pesawat Sukhoi dari Skuadron 11 Pangkalan Angkatan Udara Hasanuddin di Sulawesi Selatan memaksa mendarat sebuah pesawat jenis Piper SR-70, pesawat ringan Cessna di Bandar Udara Jawata Tarakan, Kalimantan Utara. Pesawat bermesin tunggal dengan nomor lambung N96706 memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Setelah pesawat tersebut mendarat, anggota TNI Angkatan Udara yang berinas di Bandara Juwata berada pada posisi siaga dengan senjata siap di tangan. Para anggota TNI mengawal pilot pesawat Amerika Serikat hingga keluar dari pesawatnya. Sang pilot yang merupakan seorang perwira menengah yang tengah cuti dari tentara US Navy, James Patrick Murphy, menunjukkan kepatuhan ketika dipaksa keluar dari pesawat. Sesaat setelah turun dari pesawat, Murphy segera menjalani pemeriksaan. Murphy sementara ditahan di Makolanut, Tarakan. Sebagaimana aturan penerbangan, pesawat sipil yang masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki izin flight clearance dari Mabes TNI Angkatan Udara, flight approval atau MOT dari Kementerian Perhubungan, hingga kunjungan warga asing atau Ministry of Foreign Affairs MFA ke luar negeri. Hingga kini, pemeriksaan seputar izin masih terus berlangsung. Namun belum diketahui mengenai tujuan Murphy melintas di wilayah Indonesia. Selamat malam, Mas Iwan. Ya, bagaimana jalannya pemeriksaan pilot US Navy ini, Pak? Jalannya pemeriksaan terhadap pilot US Navy yang kemarin dipaksa oleh pihak TNI AU kita untuk force down landing sudah berjalan mulai kemarin hingga saat ini. Jadi saat ini masih dilaksanakan karantina di Lanut oleh pihak Lanut. Demikian, Mas. Ya, cukup kooperatifkah James Patrick ini, Pak Andi? Oh ya, informasi dari Lanut ya disampaikan bahwa selama pemeriksaan yang bersangkutan juga cukup bisa menghargai keberadaan petugas kita sebagai yang memiliki kewenangan dalam hal penegakan kedaulatan di wilayah hukum kita. Kemudian juga dalam menjawab pertanyaan cukup kooperatif, dan juga dia tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan memahami sepenuhnya tentang kedaulatan wilayah jurisdiksi kita, Mas. Ya, Pak Andi Gunawan, bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah memang ini alasan dari James Patrick ini semata-mata karena cuaca buruk, atau apakah Bapak ada kesimpulan lain yang bisa disampaikan ke pemirsa? Kalau kami sih melihat ini ya berdasarkan informasi dari pihak AU saja. Jadi dilihat dari rute penerbangannya sendiri, tentunya kan sudah ada flight plan ya, untuk dalam penerbangan. Kalau seorang pilot yang sudah berpengalaman mengantongi sekian banyak jam terbang, apalagi sudah termasuk perwira senior di negaranya, itu sangat-sangat paham. Terkait dengan masalah kendala cuaca dan lain-lain, tentunya sudah dalam perencanaan. Namun ya kita tidak berspekulasi. Yang jelas yang bersangkutan secara jelas sudah melanggar wilayah batas penerbangan di wilayah kita. Tarakan adalah wilayah udara hukumnya Indonesia. Demikian, Mas. Ya, Pak Andi, ini sejauh mana? Apakah sudah ada komunikasi yang dilakukan terhadap pihak Amerika Serikat dalam hal ini kedutaan besarnya untuk kasus ini? Ya, tentunya yang saya dapat informasi ya kedutaan Amerika Serikat sendiri tidak tinggal diam. Dia juga melaksanakan serangkaian upaya untuk koordinasi, komunikasi kepada pihak-pihak di kita yang berwenang seperti Kementerian Luar Negeri, kemudian Mabes TNI, dan juga Kementerian Perhubungan terkait dengan untuk flight clearance-nya buat yang bersangkutan. Karena kalau tidak ada itu ya tidak bisa diizinkan untuk terbang meninggalkan wilayah kita. Demikian, Mas. Ya, Pak Andi Gunawan, ini apakah insiden ini bisa berbagai kalangan menganggap insiden ini disebut sebagai salah satu ancaman bagi keamanan wilayah NKRI? Bagaimana pendapat Anda? Kalau pada prinsipnya TNI itu siap mengamankan seluruh wilayah NKRI dari mulai batas
udara, kemudian perairan, dan juga daratan. Jadi tidak ada sejengkal tanah pun atau wilayah pun yang tidak terpantau. Dengan adanya insiden seperti ini menunjukkan bahwa kita siaga terus. Jadi radar kita atau pantauan kita tidak pernah tidur. Ada sesuatu yang mencurigakan, ya tentunya langsung diatasi atau ditangani, direspon dengan baik. Seperti yang sudah kita laksanakan di sini, pihak TNI AU merespon cukup baik dan juga melaksanakan prosedur penanganan secara profesional, karena kita juga menghargai hubungan bilateral antara dua negara. Demikian, Mas. Ya, baik. Pertanyaan terakhir nih Pak Andi Gunawan, bagaimana kesiapan pesawat-pesawat tempur kita dalam mengamankan wilayah setiap perbatasan kita dari pesawat-pesawat asing yang mencoba masuk ke wilayah NKRI, Pak Andi? Nah, tentunya ini sudah bagian strategi gelarnya dari Mabes TNI ya, Mas. Jadi penempatan skadron-skadron tempur yang ada di seluruh wilayah, baik Indonesia Barat, Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur, disesuaikan dengan kemampuan pantau radar yang ada di Kohanutnas. Kemudian juga di situ dibagi, jadi ada Komando Operasional Udara, Koops AU. Kebetulan yang di sini yang menangani adalah Koops AU 2 Makassar. Itu sudah sangat-sangat tepat untuk dalam rangka menyiapkan kemampuan alutsista kita menghadapi segala macam bentuk ancaman yang datang dari udara maupun dari laut, termasuk juga infiltrasi darat. Demikian, Mas. Ya, baik. Terima kasih keterangannya Pak Kolonel Infanteri Andi Gunawan, Kepala Penerangan Kodam Militer 6